Shalom pemirsa Love Channel Medan, salam jumpa untuk mempelajari firman Tuhan dalam pelajaran Sekolah Sabat. Terima kasih atas dukungan yang terus mengalir kepada Love Channel Medan. Pemirsa, channel ini adalah milik kita bersama. Untuk itu, mari kita melalui channel ini saling berbagi, yaitu saling menyapa, dan boleh saling bertanya. Dan kemudian pemirsa, bila mana pemirsa menginginkan doa untuk kita layangkan bersama, boleh pemirsa menaruhkan itu di dalam kolom chat. Terima kasih, kami menunggu. Pemirsa yang diberkati Tuhan, pada saat ini ada yang istimewa bagi kami, di mana uniform kami atau seragam kami adalah baju putih dan menggunakan scrub. Di mana pada saat ini pemirsa, kalau pemirsa lihat, kami memiliki scrub yang sama, ya. Ini adalah scrub batik dari Solo, di mana ini adalah pemberian hamba Tuhan, yaitu Ibu Vera Purba yang berasal dari Solo. Shalom Ibu Vera, terima kasih Ibu atas perhatiannya kepada kami. Kami telah memakainya dan kami sangat senang. Tuhan Yesus memberkati Ibu Vera dan keluarga. Tentu bersama kita pemirsa, lovers kita yang cantik-cantik dan penuh semangat. Langsung saja kita menyapa mereka. Shalom Ibu Erita, apa kabar Ibu? Salam Ibu Tina, salam pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada. Salam jumpa, salam sehat buat kita semuanya. Saat ini kita senang bertemu kembali untuk belajar firman Tuhan. Jalan-jalan ke kaldera, menikmati alam ciptaan Tuhan. Bukalah Alkitab, mari kita baca firman Tuhan. Baik, mari kita belajar saat ini dan mari kita bagikan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Tina. Terima kasih Ibu Erita. Shalom Ibu Rina, apa kabar Ibu? Shalom Ibu Tina, shalom lover, shalom pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada. Senang rasanya kita boleh bertemu lagi dalam kesempatan ini. Biarlah orang lain sibuk dengan gadgetnya. Mari kita sibuk dengan Alkitab kita. Mari melayani, semoga kita menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Rina. Dengan saya pemirsa Tina Tampu Bolon, salam sehat, damai sejahtera. Jadilah petang, jadilah pagi, segenap alam bersaksi, segenap alam memuji, sungguh amat baik. Beragam kue membuat selera. Kue semprit dari tepung kanji. Kami sangat senang bersama pemirsa belajar sekolah Sabat, pasti diberkati. Baik, kita akan lanjut dalam ulasan sebelumnya. Kita akan berdoa. Kami undang Ibu Rina memimpin kita di dalam doa pembuka. Kami persilakan. Baik, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang baik akan kami gunakan untuk mendengarkan firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Kiranya Tuhan memberkati lovers yang akan menyampaikan dan memberkati pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada. Biarlah firman yang kami dengarkan, kami gunakan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan sepanjang hidup kami. Mohon ampun dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Amin. Kita masuk pelajaran sekolah Sabat ke-12 triwulan ketiga tahun 2022 dengan judul Mati Seperti Benih. Ayat-ayat Alkitab pendukung pelajaran ini yaitu yang pertama tertulis di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 9, yang kedua Roma 12 ayat 1 dan 2,
Yang ketiga 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 1 Samuel 3 ayat ke-18. Keempat 1 Samuel 13 ayat 1 sampai 14. Dan yang kelima Zakaria 4 ayat 1 sampai 14. Dan ayat inti tertulis di dalam Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Baik pemirsa yang diberkati Tuhan, pada ulasan kita ini sangat istimewa. Bagaimana kehidupan seorang Kristen harus mati seperti benih, sehingga dia akan menghasilkan buah. Ada 3 gambaran tentang benih yang mati ini pemirsa. Yang pertama, dia jatuh. Benih gandum terpisah dari tangkai gandum dan jatuh dengan tidak memiliki kendali, yaitu di mana dia jatuh. Lalu bagaimana dia jatuh? Lalu dia tidak memiliki atas tanah di sekitarnya, dan kemudian tanah yang menekan dia. Nah, yang kedua, adanya penantian. Nah, ini pemirsa relevan dengan proses, yaitu jatuh ke tanah, di mana tanah ini letaknya di bumi. Tidak ada satupun manusia yang tahu apa yang terjadi di atas bumi. Oleh karena itu, biji yang mati tidak tahu apa masa depannya. Dan yang ketiga adalah kematian. Biji harus melepaskan apa yang ada sebelumnya, pemirsa, sehingga ia dapat diubah dari benih menjadi tanaman yang menghasilkan buah. Maka biji yang mati untuk mendapatkan kehidupan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, menarik bukan? Nah, saat ini oleh persiapan para lovers kita akan menyampaikan ulasan-ulasan yang mendukung bagaimana kita digambarkan seperti benih yang mati untuk mencapai kehidupan yang berbuah, yang berguna, yang memperoleh berkat bagi dirinya sendiri dan kepada orang lain. Langsung saja kita akan mendengarkan ulasan dari Ibu Erita Siburian. Kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Tina, Lapers, pemirsa Love Channel Medan yang diberkati Tuhan. Memang menarik sekali ya pembahasan kita saat ini mengenai mati seperti benih. Kalau kita dengarkan tadi ulasan yang disampaikan oleh Ibu Tina, mati seperti benih, saya gambarkan itu sebagai sebuah kematian menuju sebuah kehidupan. Kita tahu apa itu benih ya, namun saya tambahkan sedikit Ibu Tina. Benih itu sebuah benda mungil kecil ya. Nah, dari apa yang disampaikan tadi, bahwa dari benih inilah kehidupan beragam tumbuhan. Bayangkan Ibu Tina, tentang benih ini, kita akan menyaksikan sebuah keajaiban ya dari benih ini. Tersimpan di dalam benih kecil ini ya, warnanya, rancangan, bau, dan semua sifat lain dari tumbuhan itu. Nah, mati seperti benih. Kita akan belajar tentang cawan lebur benih itu tadi. Sedikit tadi gambaran sudah Ibu Tina sampaikan, bahwa pertama yang kita dapatkan mengajarkan kepada kita tentang kepatuhan dalam pelayanan.
Baik. Mari kita buka seperti biasa, tentunya sudah ada Alkitab kita ya. Mari kita baca Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 9 ya. Kita baca di tempat kita masing-masing. Nah, dari ayat yang sudah kita baca ini memberikan 3 langkah yang Yesus lakukan ketika menyerahkan dirinya semasa Yesus di dunia pada kehendak Allah surgawi, ya. Jadi bagaimana Yesus menyerahkan kesetaraannya dengan Bapa dalam bentuk dan keterbatasan manusiawi. Baik. Pertama, ketika Yesus datang sebagai manusia yang agung, maksud saya begini pemirsa, ketika Yesus datang ya ke dunia ini, apakah Yesus menunjukkan manusia yang agung dan mulia itu? Tidak, pemirsa. Namun Yesus menggambarkan dirinya sebagai hamba manusia. Itu yang pertama, Ibu Pina. Lalu bagaimana gambaran yang Yesus tunjukkan ketika kehidupannya di dunia? Ya, apakah Yesus menunjukkan hidup yang damai, kemudian panjang umur? Tidak juga ya. Kita tahu usia Yesus ketika di dunia ini sekitar 30-an tahun ya. Tidak, tetapi yang Yesus tunjukkan adalah bagaimana Yesus taat sampai mati. Ya, ketika Yesus mati di kayu salib. Ya, dia tidak mati secara agung dan mulia. Namun Yesus taat sampai mati sampai di kayu salib. Nah, Ibu Tina, lovers dan pemirsa yang berbahagia, gambaran inilah yang harus kita teladani dari Yesus Kristus. Bahwa kepatuhan pada kehendak Allah datang saat kita mati terhadap keinginan ambisi kita sendiri. Kita harus menyangkal diri kita. Kita harus mematikan keinginan atau ambisi kita sendiri. Ya. Kemudian kembali kita akan mengulas bagaimana mati sebelum mengetahui kehendak Allah. Ya. Nah, pemirsa yang diberkati Tuhan dimanapun berada, tentunya kita sebagai umat Tuhan, kita sering diperhadapkan dengan pertanyaan, apa ya rancangan Allah bagi hidup saya? Ketika kita menghadapi satu masalah, tantangan, pergumulan, ini pertanyaan ini selalu hadir, ya. Baik, mari kita kembali baca Alkitab kita dalam Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Ya, saya ringkaskan di sini ya bahwa ketika kita membaca ayat ini dikatakan bahwa ibadah yang sejati itu adalah kita supaya mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, lagi kudus, supaya berkenan kepada Allah. Kita harus berubah melalui pembaruan budi kita. Ya, inilah dari sinilah kita ketahui apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Ya, sebagaimana benih tadi, ya, bahwa hanya pikiran yang diperbaharui yang benar-benar dapat memahami kehendak Allah. Jadi luar biasa pelajaran kita ini, Ibu Tina, pemirsa Love Channel Medan yang diberkati Tuhan. Mati seperti benih. Ada sebuah kisah pada Alkitab, ya. Kalau kita baca dalam 1 Samuel 2 ayat 12, 1 Samuel 3 ayat 18. Saya bacakan, ya. Kitab Samuel ini menggambarkan kisah seorang yang lanjut usia, ya, dan 2 anak laki-laki jahat yang tidak mendengarkan Tuhan dan seorang anak kecil yang mendengarkan. Ya, meskipun ada peringatan keras dari Allah,
mereka yang perlu mengubah arah mereka justru tidak melakukannya. Pemirsa tahu ini kisah siapa? Ya, Elia ketika bersama dengan anaknya, ya. Nah, siapa anak kecil itu? Samuel, ya. Jadi anak lelaki anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila dikatakan di situ. Mereka tidak mendengarkan atau mengindahkan firman Tuhan tadi. Anak Eli ini memikirkan hal-hal lain, ya, di luar dari perkara tentang Allah. Bahkan ketika orang tuanya atau Eli, ya, mendengar apa yang Allah inginkan terhadap Eli dan anaknya, berbicara kepada anak-anaknya, dia tampaknya tidak melakukan ini, ya. Namun berbeda dengan kehidupan Samuel. Pemirsa Love Channel Medan yang berbahagia, kisah Samuel lebih dari sekedar mendengar, ya. Di sini dikatakan bahwa nama Nabi Samuel itu sendiri berarti Allah mendengar. Allah mendengar Samuel. Allah senang mendengarkan Samuel memohonkan sesuatu, ya. Jadi dikatakan maaf, ketika Roh Kudus berbicara menyampaikan informasi kepada Samuel, Samuel itu juga mengetahui bahwa Allah yang berbicara pada saat itu. Ya. Jadi di sini dapat kita simpulkan pemirsa yang berbahagia bahwa ketika satu masalah besar dalam hidup kita, ini kita aplikasikan ya, adalah bahwa kita mendengarkan satu sama lain. Kita mendengarkan Tuhan melalui wahyunya, tetapi kadang kita gagal untuk mengambil firman-Nya dan mentaatinya. Ketika Samuel mendengarkan Allah berbicara, dia selalu mendengar dan selalu melakukan apa yang Tuhan sampaikan kepada Samuel. Bagaimana dengan kehidupan kita? Semoga kita yang selalu mendengarkan firman Tuhan melalui Love Channel Medan ini, semoga memberikan satu manfaat bagi kami lovers dan bagi pemirsa dimanapun berada. Biarlah Roh Kudus sebagaimana ketika kita ya mungkin saya bertanya, pernahkah kita mendengar suara Roh Kudus yang berbisik kecil ya, namun kita sering mengabaikannya. Namun melalui pelajaran ini, biarlah Roh Kudus menolong kita sehingga kita mendengarkan firman Tuhan ulasan demi ulasan. Biarlah kita dapat mengaplikasikannya, melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu yang boleh saya sampaikan, Ibu Tina. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Erita, penjabaran yang luas ya dan dalam bagaimana keterangan tadi mengarahkan hidup kita seturut dengan Allah ya. Saya sangat bahagia tadi atas anjuran Ibu Erita bersama Love Channel Medan, sangat terasa dalam kehidupan saya pribadi juga Ibu Erita bahwa tergabungnya kita melalui Love Channel ini, saya tidak merasakan perubahan itu untuk orang lain, tetapi diri saya sangat bermakna. Terima kasih atas penjelasan yang sangat mendukung kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik pemirsa yang terkasih, mari kita lanjutkan ulasan kita yang akan disampaikan Ibu Rina. Kepada Ibu Rina, kami persilakan. Terima kasih Bu Tina. Pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada, kita akan lanjutkan penjelasan pelajaran setelah sahabat kita mati seperti benih, percaya diri. Ketika Hawa melakukan dosa di Taman Eden, itu bukan hanya karena dia meragukan firman Allah. Inti masalahnya adalah keyakinannya bahwa ia cukup bijaksana untuk memutuskan sendiri apa yang baik dan benar,
menurut dirinya sendiri. Dia terlalu percaya diri. Bukan begitu Ibu Irma Yuniarti? Dan kisah selanjutnya adalah kisah Saul. Bagaimana kisah Saul ini menggambarkan langkah-langkah menuju percaya diri dan tragedi yang begitu cepat terjadi. Kita boleh baca pelajaran kita ini dalam 1 Samuel 10 ayat 8. Apa yang dilakukan Saul ketika Samuel mengurapinya dan memberikan instruksi khusus, yaitu engkau harus pergi ke Gilgal, mendahului aku, dan camkanlah ini, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Tapi apa yang dilakukan Saul? Ketika 7 hari Samuel belum datang dan tentara Filistin sudah datang, dia tidak sabar. Lalu apa yang dilakukannya? Dia mempersembahkan korban sendiri kepada Tuhan. Lalu ketika Samuel datang, lalu bertanya, apa yang kamu lakukan ini? Kenapa kamu tidak menurut kepada Tuhan? Lalu Saul berkata, aku melihat rakyat itu berserak-serak menunggu, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah kau tentukan. Saul berada di bawah tekanan, dan dia menilai dengan matanya sendiri apa yang sedang terjadi. Lalu Saul berpindah dari aku melihat menjadi aku berkata bahwa orang Filistin akan menaklukkan mereka. Apa yang dilihat dengan matanya sendiri membentuk apa yang dikatakannya, lalu menduga-duga tentang situasinya. Lalu setelah itu Saul berpindah lagi dari aku berkata dan merasa, aku merasa dipaksa untuk mempersembahkan korban untuk Tuhan. Apa yang dipikirkan Saul sekarang membentuk perasaannya. Dan setelah itu Samuel berkata kepada Saul, kita boleh baca Alkitab kita 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14. Samuel berkata kepada Saul, perbuatanmu ini bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkan kepadamu. Sebab sedianya Tuhan akan mengokohkan kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Pemirsa, apa yang dilakukan Saul? Mempersembahkan korban kepada Tuhan. Secara manusia apa yang salah dengan itu? Tetapi Saul tidak menuruti perintah Tuhan melalui Samuel, yaitu menunggu Samuel mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Tetapi Saul mengandalkan pemikirannya sendiri. Dia pikir kalau menunggu Samuel nanti tidak sempat, pasukan Filistin akan datang menyerang mereka. Pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada, kita semua mungkin pernah melakukan ini. Kita merasa baik melakukannya menurut pemikiran kita. Namun menurut Tuhan tidaklah baik. Apa contohnya? Sebagai ibu, mungkin ketika hari Sabat, ketika ada tamu, kita berusaha melakukan yang terbaik, menyiapkan makanan, dan mungkin itu membuat kita terlambat ke gereja. Atau ketika bahkan kebaktian di gereja, biasanya kalau ada KKR, ibu-ibu sudah duluan keluar mempersiapkan makanan sebelum ibadah selesai. Menurut pemikiran kita ini baik, tetapi menurut Tuhan tidaklah baik. Pemirsa, mengapa begitu mudah bagi kita untuk mengandalkan pemikiran diri kita sendiri daripada percaya kepada firman Allah? Kepatuhan kepada Allah dapat dirusak karena kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, dan juga dirusak oleh karena kita mengandalkan pengganti Allah dalam kehidupan kita. Kita merasa tertekan, seringkali kita bergantung pada pengganti Allah. Dalam pelajaran kita, ada 3 yang sering kita lakukan sebagai pengganti Allah. Yang pertama, menggunakan logika manusia atau pengalaman masa lalu kita. Sebenarnya kita membutuhkan tuntunan Tuhan, tapi kita pergi kepada yang lain.
Yang kedua, memblokir masalah dari pikiran kita. Ketika kita membutuhkan tuntunan Tuhan, kita membatasi, saya bisa. Yang ketiga, melarikan diri dari kenyataan dan menghindari Allah. Ketika kita sebenarnya membutuhkan waktu, bersekutu dengan Allah untuk mendapatkan kekuatan dari ilahi. Pada kesempatan ini juga Nabi Zakaria membantu kita untuk fokus pada apa yang benar-benar penting. Ketika kita tergoda untuk mencari pengganti. Ada satu kisah setelah bertahun-tahun orang buangan itu akhirnya kembali ke Babel dan mereka mendirikan bait suci. Tetapi banyak sekali penolakan. Ada oposisi. Pemirsa tahu, Allah tidak mencegah oposisi terhadap bait suci atau menghindarkan Jerubabel dari tekanan. Dalam kehidupan kita, Allah tidak selalu melindungi kita dari pertentangan. Tetapi ketika pertentangan datang, Allah mungkin menggunakannya sebagai cawan lebur untuk mengajar kita bergantung kepadanya. Kita harus mati seperti benih. Seperti pelajaran kita ini, gambaran orang yang memakai pikirannya sendiri. Seperti Hawa, Saul, dan segala sesuatu yang tidak menurut kepada Tuhan. Mereka mencari pengganti Allah atau kita sendiri. Mungkin sering melakukannya. Semoga dengan pelajaran ini kita tidak melakukannya itu, tetapi kita harus tetap bergantung kepada Allah dan menurut kepada firman Tuhan. Terima kasih Bu Tina. Baik, terima kasih Ibu Rina, penjelasan yang ya cukup dalam dan sangat kita melihat pemirsa, kebalikan dari yang Ibu Erita jabarkan tadi, ini adalah contoh-contoh yang tidak mati seperti benih. Dan akibat-akibat yang terjadi pada mengandalkan kebijaksanaan dan menjadikan itu pengganti Allah dalam kehidupan. Terima kasih Ibu Rina, penjabaran yang sangat istimewa. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pelajaran ini dalam bentuk diskusi. Baik pemirsa yang diberkati Tuhan, saat ini kita masuk di dalam diskusi atas pertanyaan yang sudah diberikan kepada kami. Pertanyaannya adalah demikian. Ketika stres datang, apakah reaksi Anda? Apakah reaksi lovers? Apakah mengambil makanan? Apakah menonton televisi atau gadget Anda? Atau Anda berdoa dan menyerahkan kepada Allah? Baik, pemirsa, menarik bukan pertanyaannya? Kita akan mendengarkan jawaban dari lovers kita. Untuk itu yang pertama kami berikan kesempatan kepada Ibu Rina. Silakan Ibu Rina. Terima kasih Ibu Tina buat pertanyaannya. Biasanya kalau saya ada masalah yang membuat stres, perempuan yang menangis. Tadinya begitu. Tapi seiring berjalannya waktu saya dalam pelayanan ini, ketika ada masalah, firman Tuhanlah yang selalu membantu saya untuk lepas dari yang namanya stres. Contohnya, bergembiralah dalam Tuhan. Artinya saya harus bisa mengatasi segala keadaan. Karena saya harus gembira, bukan karena keadaan, namun karena Tuhan. Jadi intinya, firman Tuhanlah yang selalu saya bawakan, yang selalu saya ingat untuk keluar dari rasa stres. Terima kasih Bu Tina. Puji Tuhan, pengendalian yang luar biasa oleh Ibu Rina. Ya, saya sangat yakin, makanya Ibu Rina setiap pagi bisa membagikan firman Tuhan. Pemirsa boleh lihat di channel Dorma Rina Sitanggang, yaitu Renungan Pagi. Terima kasih Bu Rina, diberkatilah channel dan diberkati Bu Rina dan bersama keluarga. Baik pemirsa, kita mendengarkan jawaban pasti yang sangat istimewa, bagaimana Ibu Erita mengatasi ketika stres datang. Kami persilakan.
Baik, lovers dan pemirsa Love Channel yang berbahagia ya. Mungkin pertanyaan Ibu Tina ini juga kepada pemirsa ya. Sebenarnya di pengalaman kehidupan kita, di usia kita yang mungkin sudah setengah abad lebih ya Ibu Tina ya, sudah banyak yang kita lalui. Namun seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana filosofi tentang benih itu ya, benih yang kecil itu menjadi sebuah dia sebuah kematian, dari sebuah kematian menuju sebuah kehidupan. Stres. Kita harus tahu dulu kenapa nih kita stres nih Bu Tina. Iya kan? Kadang-kadang ya seperti Ibu Rina tadi sampaikan, betul memang ya, wajar manusiawi apalagi kita wanita. Kalau sudah menghadapi stres, apalagi metabolisme tubuh kita ini ya kan, wah itu memang pengaruh sekali ya, akan terganggu sekali, kita menangis, kemudian moodnya up down, wah macam-macam lah yang terjadi, kemudian ada yang tiba-tiba ngemil, kemudian ya ada juga yang mengurung diri ya, sampai misalnya berapa waktu di kamar atau banyak lah ya. Nah namun kita diingatkan kembali melalui pelajaran ini. Oh ya, kemarin itu sebelum saya lanjutkan sedikit tadi ya, saya telepon Ibu Tina. Kebetulan Ibu Tina ini seseorang yang sangat enak diajak ini ya, diskusi. Aduh Ibu Tina ini gimana ini, kita akan menyampaikan firman Tuhan ini. Biasanya saya punya waktu, siap ya, menyediakan waktu, tetapi ini oleh karena sesuatu yang tengah saya pikirkan yang sangat mengganggu, sehingga ini agak-agak tidak punya waktu ya. Namun memang ketika saya melihat judul ini, ketika saya membaca, rupanya saya sedang berhadapan di situ ya. Jadi artinya saya langsung, aduh terima kasih Tuhan. Saya langsung berdoa memang. Terima kasih Tuhan bahwa pelajaran ini begitu indahnya ya. Sebagaimana benih tadi itu, cawan lebur benih tadi, menyimpan sesuatu, inilah keajaibannya ya. Sehingga yang tadinya stres itu berubah menjadi satu kebahagiaan. Karena apa? Bahwa ketika kita menghadapi pergumulan itu, kita tahu bahwa disinilah warna, rancangan, bau, dan semua sifat-sifat itu tumbuh. Sehingga ketika kita dihadapkan dengan stres yang membawa kita tadi kepada memang satu hal yang sulit bagi kita, membawa kita kepada kehidupan yang baru tadi itu ya. Jadi yang saya lakukan ketika saya menghadapi stres ini Ibu Tina, ya berdoa. Pertama memang berdoa ya. Kemudian memang ya manusiawi, kadang-kadang kita udah berdoa juga kan kurang juga ya Bu Tina ya. Halo Ibu Tina, gimana nih Ibu Tina gitu ya. Nah inilah gunanya kita saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mendoakan. Itu yang boleh saya sampaikan Ibu Tina, terima kasih. Baik pemirsa, terima kasih atas jawaban Ibu Erita ya. Namun apapun yang terjadi, tetap kuat ya Ibu Erita, tetap siap di dalam rekaman. Baik pemirsa, tentu saya juga akan memberikan jawaban. Nah pemirsa, jawaban saya ini tidak lari daripada pelajaran kita. Dan saya mohon doa dari seluruh pemirsa dan juga lovers. Setiap hari untuk saat setelah saya mempelajari pelajaran ke-10 Sekolah Sabat dengan judul Kelemah Lembutan dalam Cawan Lebur, saya berdoa dan berupaya menjalaninya hingga saat ini. Apakah itu pemirsa? Saya mengambil kesimpulan, pemirsa boleh mengulang kembali rekaman kita pada pelajaran ke-10 atau kembali membuka pelajaran Sekolah Sabat. Ketika pelajaran ini sangat mengena di hati saya. Secara manusiawi pada saat itu,
secara tidak sadar saya menyampaikannya mengeluarkan air mata. Dikatakan kelemah lembutan dalam cawan lebur, definisinya adalah menahan luka. Jadi stres itu saudaraku adalah luka. Kalau kita kaitkan penjabaran lovers tadi, stres itu adalah kita keluar dari kehendak Tuhan. Kalau kita keluar dari kehendak Tuhan, maka kehidupan kita pasti tidak teratur. Ketika saya menahan luka dengan penuh kesadaran dan tanpa dendam, lalu langkah berikutnya saya mengasihi dengan cara mendoakan musuh, pemirsa. Dan yang terakhir, karakter Yesus adalah menutup, yaitu mulut yang tertutup. Ketika di hadapan Kayafas dan Pilatus, Yesus ditanyakan tentang dirinya, dia tidak menjawab. Karena apa? Yesus membiarkan Allah yang bekerja. Nah, pemirsa, saya ada mengutip pandangan dari buku psikologi, dikatakan begini. Stres itu adalah energi negatif. Kita harus mengendalikan itu. Bila mana kita tidak kendalikan, maka energi itu, energi negatif itu akan transmisi atau akan berpindah. Oleh karena itu, saya mengambil keputusan, stres yang saya hadapi tidak akan saya pindahkan kepada siapapun, tapi serahkan kepada Allah. Sehingga apa yang saya dapatkan, pemirsa, puji Tuhan, saya bahagia bersama Tuhan. Karena di dalam apapun yang saya terima, Allah telah melakukan maksud yang terindah. Biarlah bagian Tuhan kita serahkan. Bagian kita, seperti jawaban lovers, kita tetap bahagia di dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan, saya merasakan pelajaran ini luar biasa. Pemirsa yang diberkati, silakan pemirsa juga menjawab yang terbaik yang sudah pemirsa dapatkan daripada Tuhan di dalam cawan lebur yang kita pelajari ini. Terima kasih. Inilah diskusi kita, ya, Ibu Rina dan Ibu Erita, ya. Terima kasih. Baik, pemirsa yang diberkati Tuhan, kita akan simpulkan sedikit saja pelajaran untuk saat ini, yaitu mati seperti benih. Kepatuhan pada kehendak Allah, ya, saya ulang, kepatuhan pada kehendak Allah datang saat kita mati terhadap keinginan dan ambisi diri sendiri. Dalam sekali, pemirsa. Ini membuka jalan bagi pelayanan sejati kepada orang lain. Biarlah saya mati, biarkan mereka bertambah-tambah, tapi saya semakin berkurang. Kita tidak dapat hidup untuk Allah tanpa menjadi korban. Ingat ya, pemirsa. Kita tidak dapat hidup untuk Allah tanpa menjadi korban. Dan hidup dalam keterbukaan yang terus-menerus terhadap suara Allah. Agar kita benar-benar menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Bapa kita, kita harus menyadari bahayanya mengandalkan diri sendiri dan pada pengganti firman dan kuasa Allah. Karena ketundukan pada kehendak Allah adalah inti dari kehidupan seperti Kristus. Allah mungkin mengizinkan cawan lebur untuk mengajari kita, mengajari saya, mengajari lovers, mengajari pemirsa ketergantungan kepadanya. Pemirsa yang diberkati Tuhan, luar biasa. Firman Tuhan menyegarkan bagi jiwa yang terbuka. Kembali pemirsa, saya mengajak kita semua. Channel ini adalah milik kita bersama. Mari kita saling melayani.
Mari kita saling mendukung. Mari kita support. Terbuka dalam ruangan chat. Saudara pemirsa, terima kasih untuk dari Merauke, Papua Selatan yang telah bergabung dengan kita. Puji Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kita. Kita akan tutup pemirsa ulasan kita ini, kebersamaan kita ini di dalam doa. Kami mengundang Ibu Erita untuk memimpin dalam doa. Kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang di sorga. Kami sungguh sangat bersukacita oleh karena firman Tuhan yang mengajarkan kami masing-masing dimanapun saat ini kami berada. Supaya kami melalui pelajaran ini semakin dikuatkan. Sebagaimana benih yang bertumbuh, itu adalah firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya firman Tuhan, pelajaran-pelajaran yang sudah kami dengarkan, kiranya itu boleh kami aplikasikan dalam kehidupan keseharian kami masing-masing. Sehingga kehidupan kami ini ya Tuhan, boleh semakin bertumbuh dengan baik sebagaimana benih itu. Dikala kami sedang menghadapi cawan lebur, biarlah kami tetap kuat, semangat untuk menjalani kehidupan kami di dalam kebenaran Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa memberkati para lovers, hamba-hamba Tuhan yang selalu mempersiapkan waktunya untuk memberikan pelajaran, namun tetap Tuhan bantu. Dan berkati juga seluruh pemirsa, sahabat-sahabat kami dimanapun berada, yang saat ini bersama-sama dengan keluarga mereka. Mungkin ada yang dalam keadaan membutuhkan kesehatan yang sempurna, membutuhkan jamahan kasih Tuhan. Apapun kebutuhan para pemirsa kami, biarlah Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, biarlah channel ini boleh semakin memberikan satu manfaat, dan biarlah boleh berada dimanapun ini boleh tertangkap atau terdengar. Terima kasih Tuhan, ampunkan dosa salah kami, melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Amin. Baik pemirsa yang diberkati Tuhan, kita akan berjumpa di sepekan depan, di mana sepekan depan adalah ulasan terakhir untuk triwulan ketiga dengan judul Dalam Cawan Lebur Bersama Kristus. Mari tetap bersama channel ini untuk kita bertumbuh menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mohon izin bila mana ada kekurangan dan salah kata, kiranya dengan kerendahan hati kami dimaafkan. Sampai jumpa sepekan depan. Shalom. Shalom.